Pujian penyembahan kami hari ini, nama Tuhan dapat dipermuliakan dan ditinggikan di tempat
akan percaya bersama Tuhan. Kami akan melewati segala perkara bersama. Kami akan melewati segala rintangan, dan di ujungnya kami akan lihat kemenangan bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami telah memuji dan menyembah Tuhan bertahta di setiap pujian penyembahan kami, sehingga hari ini Tuhan ada perkenan-Mu hadir di tengah kami. Terima kasih Aba, dan sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau dengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu memerdekakan kami, membawa perubahan dalam hidup kami, dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang semakin dewasa rohani. Kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kawan-kawan semua. Shalom. Kita buka firman Tuhan di Lukas 16 ayat 10. Nah, di sini judulnya keajaiban perkara kecil, ya. Lukas 16 ayat 10. Udah? Sudah menemukan semua? Katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, hari ini di dunia ini, ya, kita banyak jumpai hal-hal yang instan. Apa itu? Dulu zaman saya waktu kecil, saya masih sekolah SMP, SD, ya kan. Dulu untuk masak mie itu mama atau harus beli namanya mie apa dulu, mie bihun, ya kan, direbus. Setelah itu ditiriskan, baru airnya dibuang atau digoreng kalau kita makan mie. Kalau sekarang, waduh, udah begitu banyak jenis yang namanya mie instan. Amin. Ya, ada yang instan, ada yang super instan dalam bentuk cup. Tinggal seduh air panas, tinggal masukkan bumbu, langsung dimakan. Ya, apalagi sekarang banyak yang instan, ya kan? Pada masa itu, kalau kita mau telepon, yang nggak punya telepon di rumah, pergi ke wartel. Ada wartel itu ada masukkan, kita bayar, kita antri di situ, kita telepon, mau telepon siapapun. Kalau sekarang semua serba instan, kita bisa lihat di HP kita, anytime kita menghubungi siapapun hari ini gampang karena sudah instan. Ya. Tapi ada satu hal yang tidak mungkin pernah bisa instan, apalagi di mata Tuhan. Satu hal yang tidak pernah mungkin bisa instan di mata Tuhan, yaitu karakter dan kesetiaan. Amin. Karakter kita, ya, pemarah, pemurah, ya kan, suka tersenyum, gampang memberi, itu tidak bisa terbentuk karena instan. Kesetiaan kita melayani itu tidak bisa dibentuk dari sesuatu yang instan, tapi itu ada sebuah proses di dalamnya, ya. Makanya Yesus berkata dengan tegas bahwa setiap hal kecil itu akan dipercaya hal besar. Ini prosesnya, ya, ini prosesnya. Jadi ujiannya dulu supaya bisa punya karakter seperti Yesus, punya kesetiaan yang luar biasa, adalah hal-hal yang kecil. Amin. Hal-hal yang kecil. Kita kadang-kadang sepele dengan hal-hal kecil, padahal itu menjadi tolak ukur, menjadi penilaian bagi Tuhan, ya kan? Kalau kita lagi yang sudah kuliah, namanya itu bukan MKDI, mata kuliah khusus MKK, kan? Ini penilaian yang besar bagi Tuhan, karena Tuhan katakan kalau engkau tidak lewat, kau tidak setia melakukan perkara kecil, maka maybe perkara besar tidak akan diberikan kepada. Artinya kesuksesan itu tidak akan mungkin kita raih, keberhasilan kita tidak mungkin raih kalau hal kecil kita tidak bisa lewati. Amin. Amin. Jadi itu firman Tuhan katakan kunci untuk
perkara besar adalah hal-hal yang kecil. Kenapa orang sering berkata, Tuhan kenapa Engkau tidak memberkati aku? Tuhan kenapa Engkau tidak membuat aku menjadi orang-orang yang sukses? Karena mungkin dalam hidupnya dia belum selesaikan hal-hal yang kecil. Karena ini persamaan, yang surat Korintus 3 ya kan? Persamaan. Kalau tidak selesai di hal kecil, Tuhan tidak akan berikan hal yang besar. Ya, apa itu hal-hal yang kecil? Hal kecil itu yang pertama sangat penting. Sudah saya singgung tadi. Karena ini akan menjadi penilaian besar bagi Tuhan untuk mencurahkan berkat. Ya, mungkin kita pikir aku cuma pelayananku cuma menyambut orang kok, hanya menyapu gereja kok, ya kan? Hanya beresin rumah, hanya bantu mama di rumah, hanya kerjakan PR, hal kecil. Tapi itu yang diperhitungkan Tuhan. Itu yang diperhitungkan Tuhan. Amin. Itu yang dilihat Tuhan ketika Tuhan melihat engkau melayani hal kecil. Tuhan memberikan sebuah keputusan. Inilah orang yang setia. Inilah orang-orang yang punya karakter. Kenapa? Kalau dalam sejarah Alkitab kita lihat Daud. Sebelum Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat, Tuhan berikan hal-hal kecil dalam hidupnya. 2-3 ekor kambing domba. Lalu dia bilang begini sama Tuhan. Sebelum dia menggembalakan kambing domba itu, Nabi sudah datang ke rumahnya. Sudah datang, sudah mengurapi dia. Harusnya dia berkata sama Tuhan, Tuhan, ini raja loh, kok dikasih kambing domba. Tapi Daud lakukan hal yang kecil, terkecil pada masa itu. Bukan kawanan domba, hanya 2-3 ekor. Artinya itu hal yang paling kecil, yang sepele bagi manusia. Daud kerjakan dan itu dia selesaikan dengan sempurna. Makanya Tuhan ini ya bangun pagi, saat teduh, kadang-kadang kita sepele, tapi Tuhan lihat. Amin. Ya, apalagi Yusuf. Yusuf itu cuma budak, jujur, setia, itu hal yang sepele hari ini. Ada cuan kok, kenapa ambil aja ya. Tapi dia lakukan hal-hal yang kecil. Dia setia sama tuannya. Tuhan angkat. Jangan sepele dengan hal-hal yang kecil. Cuman begitunya Pak. Cuman gara-gara, cuman gak mau senyum yang sama dia, udah marah dia. Hati-hati dengan hal-hal yang kecil dalam hidup ini. Gara-gara hal kecil. Harusnya keturunan yang dipakai Tuhan untuk memberkati umat Israel itu dari keturunan Esau. Masih ingat ceritanya? Apa yang membuat bertukar Yakub dan Esau ini sehingga Yakub menjadi anak sulung? Apa yang membuat bertukar? Bubur, kacang merah. Apalah itu bubur kacang merah? Sepele. Kita beli di Tiga sana, kita beli di Pekan sana mungkin cuma dapat 5.000. Kita beli tiap pagi ya, cuma teng. Tapi hal yang kecil ini mengubah sebuah sejarah yang harusnya Esau yang menjadi kakak berubah menjadi Yakub karena Yakub ini licik. Gara-gara hal yang sepele. Ya. Jadi hal-hal kecil itu adalah penentu dalam hidup kita. Yang kedua, banyak anak-anak muda sekarang tuh ingin langsung menjadi orang yang keren. Everyday, setiap hari saya lihat begitu banyak konten-konten yang dibuat anak-anak muda. Dari hal-hal yang normal, dari hal yang tidak normal, dari hal yang wajar sampai hal yang tidak senonoh. Tujuannya mereka ingin menjadi orang yang terkenal, punya panggung, dilihat orang, tapi tidak ada karakter. Ya, karakter itu dibangun dari disiplin, melakukan hal-hal yang kecil.
Ya, saya mengikuti perkembangan seorang YouTuber sebelum dia masih, saya nggak usah sebut namanya. YouTubernya ini dulu satu keluarga dia, dan kalian tahu itu siapa ya kan? Satu keluarga besar dulu dia. Ya, dari hal kecil mereka lakukan, dari makan bersama sampai akhir ini dia punya rumah yang sangat besar. Dan orang melihat dia punya karakter. Oh ini loh si Anu ini, ya kan? Ada karakternya. Sekarang tiba-tiba saya lihat di TikTok tuh dimandikan yang pada sama lumpur, mamanya disuruh mandi lumpur. Apa itu? Tuhan nggak butuh itu. Tuhan nggak butuh. Ya, banyak orang sekarang berlomba-lomba menjadi influencer rohani. Ya, perhatikan di YouTube itu, di TikTok itu. Khotbah menyerang sana, menyerang sini. Tujuannya supaya terkenal. Pertanyaannya begini, apakah kita bisa dipercaya dengan hal yang kecil? Nah, bisa. Itu yang Tuhan lihat. Apa yang hal kecil yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kadang-kadang nggak penting-penting banget. Bangun pagi. Amin. Siapa sini yang sudah bangun pagi? Coba lambaikan tangan. Bangun pagi. Jadi lebihnya bangun siang. Firman Tuhan katakan hal sepele. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika pagi-pagi benar? Pagi-pagi benar itu dikatakan sebelum matahari terbit dia sudah menaikkan syukurnya. Itu kan sepele Pak. Udah nanti jam 6:30 tapi Tuhan lakukan. Coba lakukan hal seperti itu. Sebelum ayam berkokok, sebelum matahari muncul, kita sudah naikkan ucapan syukur kita di dalam. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kita lakukan? Pak, itu kan masalah waktu aja, yang penting kan hati. Tapi Tuhan lihat hal-hal yang kecil. Kalau kau setia melakukan hal kecil, dan hal-hal yang kecil itu akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan. Albert Einstein punya satu kebiasaan kecil yang aneh, yang membuat dia sangat menjadi orang yang sangat pintar. Apa itu? Rasa ingin tahu. Bukan kepo, beda kepo ya. Rasa ingin tahu. Ketika dia tidak tahu sesuatu hal, dia akan berusaha mencari apa ya. Kita kan kadang-kadang berpikir, udahlah nanti itu kita sepelekan hal-hal seperti itu. Kita anggap agak penting kita pikir. Padahal itu membuat dia menjadi orang yang, apalagi hal kecil orang-orang besar pernah lakukan. George Soros itu seorang bankir dunia, ya kan? Apa hal kecil yang dia lakukan? Sebelum tidur, dia itu membayangkan pekerjaan yang dia lakukan hari ini. Orang besar itu melakukan hal-hal yang kecil membuat dia menjadi besar. Coba hal kecil apa yang kita bisa lakukan hari ini? Coba ingat-ingat. Bangun pagi, siapa yang sudah saat teduh di sini coba lempengkan tangan. Ya, saat teduhnya mana? Saat teduhnya Pak, udahlah nanti di gereja kami berdoa juga nya kita bilang. Tapi firman Tuhan mengatakan setia dua hal kecil, kalau mau dipakai yang luar biasa. Tuhan lihat saat teduhmu, Tuhan lihat jam-jam doamu, Tuhan lihat berapa lama mau bersekutu dengan Tuhan. Apa yang kau lihat hari ini? Adakah handphone terus scroll TikTok, Facebook, Instagram, atau kamu baca firman Tuhan? Kita kadang-kadang ya Tuhan berikan aku sesuatu yang besar, tapi kita katakan ini dulu lakukan yang kecil. Kata firman Tuhan kita tidak lakukan. Perumpamaan 5 talenta. Saya percaya orang yang punya 5 talenta itu berasal dari 1 talenta awalnya. Tapi karena dia setia melakukan apa yang disuruh Tuhan, maka 1 berlipat menjadi 2, 2 berlipat menjadi 3, akhirnya 5, 10, 12, 20, 100. Kenapa? Karena dia mulai dengan hal yang paling kecil. Amin. Sepele ya Tuhan hari ini hal kecil. Apa yang hal kecil yang paling sederhana? Tersenyum kepada orang lain.
sudah lupa. Hari-hari itu kita hanya tersenyum pada HP kita ya. Kita hehehe kan. Tapi kalau lihat ada orang lewat, kita nggak tersenyum lagi. Biasanya itu kita bilang no. Lalu kita berdoa sama Tuhan, aku punya kerinduan, aku bisa disenangi setiap orang, kita katakan. Tapi kita menatap muka orang yang kita nggak mau. Apa hal kecil yang membuat kita kadang-kadang lupa menyapa orang? Amin. Ya kan? Kalau kita kenal, kadang-kadang kita lebih mau kita scroll HP kita. Kadang-kadang kita lebih mau menyapa orang lewat WhatsApp. Padahal kalau kita jumpa, ya kan? Siapa namanya ya? Sebentar dulu ya. Ada filmnya itu dulu. Seorang marketing yang paling besar di Amerika. Aku lupa dari saya namanya. Dia di marketing paling besar. Marketing penjualan saham. Jordan Belfort. Ya, nanti buka di internet. Jordan Belfort. Apa hal kecil yang dia lakukan? Dia jalan di sepanjang New York itu, setiap orang dia sapa. Setiap hari, sepanjang jalan New York itu dia sapa. Siapapun itu, good morning, how are you today? Good morning, how are you today? Are you okay today? You have very healthy today? You healthy? Setiap orang, setengah hari dia habiskan waktunya untuk menyapa orang. Orang berkata, apa yang kau lakukan itu membuang-buang waktumu? Tetapi ketika dia mulai usahanya, dia mulai menjual sesuatu, orang mengenal dia. Aku ingin menjual. Dulu kan belum ada namanya handphone, belum bisa broadcast, belum bisa. Tapi dia datang person by person, orang ke orang. Ketika dia datang ke satu orang, dia berkata, "Hei, bukankah engkau yang setiap hari menyapa aku setiap pagi?" Cair. Hal-hal kecil ini kita kadang-kadang sepele. Apa lagi hal-hal kecil? Membantu kegiatan rumah tangga bagi anak. Mama di rumah, ada bapak. Hal kecil. Di dalam itu ada namanya inisiatif. Ya. Dan inisiatif ini yang akan kalian gunakan nanti ketika bekerja. Inilah namanya nanti prestasi pertama kalian. Orang-orang yang sukses dalam dunia pekerjaan adalah orang-orang yang punya inisiatif. Ada inisiatif. Apa itu inisiatif? Apa kira-kira inisiatif? Kalau ada di situ kotor, belum ada yang mengerjakan, dikerjakannya. Kalau ada di situ yang belum bersih, ada baju di luar, tiba-tiba mau hujan, diangkatnya. Ketika ada di sana PR yang belum, bukan besok, dia harus dikumpulkan, tapi minggu depan dikerjakannya. Itu namanya inisiatif. Sepele, hal kecil, tapi ini membentuk karakter kita. Dan ini yang dilihat Tuhan loh, bukan panggung kita, bukan apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apa yang kita selesaikan hal kecil ini, sehingga Tuhan katakan ketika engkau meminta hal besar, maka aku akan bisa berani memberikannya kepadamu. Amin. Kita berdoa, Tuhan berikan sesuatu yang besar, tapi Tuhan berikan sesuatu yang kecil, kita tidak selesaikan. Tuhan juga punya pertimbangan. Kalau diberikan nanti hal yang besar ini, apakah anakku ini kewalahan? Apalagi yang hal yang sekarang yang disepelekan? Jujur dalam perkuliahan, jujur dalam pendidikan. Amin. Kemarin itu saya baca di Medan ya, USU ya, ada ketangkap berapa orang katanya? 5 atau joki WPTN. Ya, zaman saya juga dulu ada namanya joki kalau ujian. Ada satu ujian itu susah, kita suruh orang lain gantikan kita. Nyontek semua, nitip absen, nitip tugas, sepele, tapi Tuhan lihat loh itu. Apalagi hal yang kecil, komitmen dalam pelayanan. Ya,
Meskipun hari-hari kita mungkin, aku kan hari ini nggak melayani Tuhan, aku nggak usah nyuruh. Tapi Tuhan memperhatikan itu. Dan itu menjadi takaran bagi Tuhan untuk mencurahkan berkat-berkat yang lebih besar. Amin. Apalagi yang lain, saya juga baru mulai berubah kayak itu. Apalagi sekarang sama sosial media, mulai punya perhatian, ya kan? Kalau ada teman di Facebook yang lagi kesusahan, ucapkan coba, turut berduka cita ya, selamat ulang tahun ya. Apa salahnya? Kita nggak kenal sama saya. Saya kan nggak tahu siapa dia. Kami kan nggak akrab. Itu sepele gitu bang. Tapi saya punya kesaksian yang luar biasa. Ada yang teman saya lupa Eka. Kami nggak kompak, nggak akrab. Jadi saya sering menyapa dia. Kebetulan dia itu pas ulang tahun. Ulang tahun keberapa itu dirayakan, saya lihat di Facebooknya. Dulu kami sempat itu bekerja sama di Rumah Sakit Elizabeth. Di Rumah Sakit Elizabeth dia itu pemborong kontraktor dari luas kita. Kami gak ada bersinggungan sama sekali. Tapi ketika saya lihat di Facebooknya dia ulang tahun, dia atau istrinya ulang tahun saya lupa. Saya ucapkan ini, selamat ulang tahunnya Pak Eka, sehat selalu. Saya Pak Adi yang dulu kita sama di Elizabeth. Oh iya Pak, saya lupa Pak. Iya Pak, Bapak sehat. Pembicaraan kami lagi. Hal yang sepele. Ketika saya berhenti dari Elizabeth, ya kan, saya menunggu pekerjaan yang baru. Tahu siapa yang merekomendasikan pekerjaan? Pak Eka. Orang yang tidak saya kenal, orang yang tidak akrab. Kalau saya belum malas menyapa orang, kalau saya malas membuka komunikasi bagi orang, dia rekomendasikan saya. Kebetulan dia pada masa itu diangkat menjadi seorang manajer proyek di jalan tol Kediri. Kalau jumpa saya suruh anak di salam. Saya bilang sama Miko, Bapak itu dulu yang merekomendasikan Bapak sampai ke Jakarta. Hal kecil. Amin. Jadi Tuhan, firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita setia kepada hal kecil, maka Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Apa yang terjadi hari ini karena kita masih sepele, karena sepele ini yang menjadi beban dalam hidup kita. Sepele dengan hal kecil adalah gampang. Bolanya sedikit dulu Bapak saya itu pelanggan. Kepintaran itu kita butuhkan hanya 1%. Ini di luar Tuhan yang masih jalannya ya. Tapi nomor 2 yang kita butuhkan adalah 99% itu adalah kerja keras dan relasi, lingkungan sekitar. Bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita itu akan menentukan apa yang terjadi dalam. Saya mau belajar aja, saya mau sendiri. No, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman-teman, kita butuh kawan di lingkungan kita. Amin. Sebagai penutup, Tuhan enggak butuh orang hebat. Amin. Karena Dia yang menjadikan hebat. Dia akan mencari orang-orang yang lemah, yang setia untuk dijadikannya hebat. Amin. Daud masih merah, mukanya masih merah, unyu-unyu, imut-imut, tapi setianya luar biasa. Tuhan katakan ini calon raja, Tuhan urapi, tapi diberikan hanya kambing domba, dia kerjakan. Luar biasa ya Pak. Tuhan gak butuh orang hebat, tapi Dia butuh orang-orang setia. Karena kesetiaan dalam hal kecil itu merupakan fondasi yang besar kehidupan iman dan percaya. Jadi mau menjadi besar di mata Tuhan,
mulailah hal yang kecil. Ya, sehingga hidupmu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, hal yang sederhana, tapi kami percaya ini akan membawa dampak yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kami mau share hal yang kecil dalam hidup kami. Kami tidak mau sepele dengan hal-hal yang baik dalam hidup kami, dan kami mau melakukan firman-Mu. Kami akan menjadi produk-produk Allah yang luar biasa, produk Allah yang menjadi manusia-manusia yang unggul, yang setia, karena Tuhan tidak butuh orang yang hebat. Tuhan mencari orang yang lemah dan setia, sehingga kehebatan itu, kekuatan itu Tuhan sematkan dalam hidup kami, dan kami boleh dipakai menjadi Allah yang terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman hari ini, dan jadikannya rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin.